Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky, Stambuk A11119068, kelas B semester 4, angkatan 2019. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Sebelumnya, yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Kritik Sastra, dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Dr. Agustan, SPD, MPD. Ya baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kritikan saya pada cerita pendek karangan Marwasyah yang berjudul La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Unsur intrinsik pada cerita pendek ada 6. Yang pertama ada tema, yang kedua ada alur atau plot, yang ketiga ada tokoh dan penokohan, yang keempat ada latar, yang kelima ada sudut pandang, dan yang keenam ada amanat. Ya, baik, saya akan mengkritik cerita pendek karangan Marwasyah dalam unsur intrinsiknya. Yang pertama mengenai tema. Tema yang digunakan pada cerita pendek karangan Marwasyah yang berjudul La ilaha illallah merupakan atau menggunakan tema religi. Mengapa demikian? Dari judulnya saja La ilaha illallah, di mana La ilaha illallah dalam agama Islam atau umat muslim merupakan kalimat tauhid yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat pendukung yang menegaskan bahwa cerita pendek La ilaha illallah merupakan menggunakan tema religi, yaitu di mana seorang tokoh mendoakan ayahnya agar disembuhkan penyakitnya. Maka dari itu pembaca mengungkapkan bahwa anak atau tokoh utama ini merupakan anak yang soleha. Yang kedua, mengenai alur dan plot. Alur yang digunakan pada cerita pendek La ilaha illallah karangan Marwasyah menggunakan alur mundur. Mengapa demikian? Karena di setiap cerita itu menceritakan isi dalam mimpinya si tokoh utama. Maka dari itu cerita pendek ini menggunakan alur mundur. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh utama yaitu Zahra, tokoh pendukung Bapak Zahra, Ibu Zahra, dan kakaknya Zahra. Di mana perwatakan dari tokoh utama yaitu soleha. Mengapa dikatakan soleha? Karena dia selalu ingin mendoakan ayahnya agar penyakit ayahnya diangkat. Yang keempat, ada latar. Latar dalam cerita pendek ada 3. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat pada cerita pendek La ilaha illallah di rumah Zahra. Kemudian selanjutnya ceritanya itu di kamar Zahra. Kemudian latar waktu pada cerita pendek La ilaha illallah yaitu waktunya pada malam hari. Kemudian yang ketiga latar suasana. Latar suasana dalam cerita pendek La ilaha illallah menggunakan latar suasana sedih. Mengapa? Karena seorang tokoh ditinggalkan oleh ayahnya ke alam selanjutnya atau meninggal dunia. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita pendek La ilaha illallah karangan Marwasyah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Mengapa demikian? Karena tokoh utama digantikan kata ia. Yang keenam, amanat. Amanat dalam cerita pendek La ilaha illallah karangan Marwasyah yaitu doakanlah selalu ayah kedua orang tuamu dalam suka maupun duka, dalam sedih maupun senang, karena sudah pasti kedua orang tuamu juga mendoakanmu selalu. Baik, selanjutnya saya akan mengkritik unsur ekstrinsik pada cerita pendek La ilaha illallah karangan Marwasyah, di mana unsur ekstrinsik terdapat 2. Yang pertama, latar belakang penulis. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Ya, langsung saja. Yang pertama, latar belakang penulis. Cerita pendek La ilaha illallah karangan Marwasyah. Umur 13 tahun, kelas 6 SD. Tanggal lahir 23 Desember 2007. Di mana cerita pendek ini telah lolos moderasi pada tanggal 10 April 2021.
Kemudian yang kedua, unsur ekstremisme kritik yaitu nilai yang terkandung dalam cerita pendek La ilaha illallah, di mana nilai yang terkandung di dalamnya yaitu nilai religi dan nilai moral. Mengapa dikatakan nilai religi dan nilai moral? Karena di dalam cerita tersebut dan judulnya pun yaitu La ilaha illallah, di mana dalam agama Islam yang artinya tiada Tuhan selain Allah, itu sudah bertemakan atau nilai yang terkandungnya itu nilai religi. Kemudian nilai moral yang terkandung dalam cerita pendek La ilaha illallah, di mana tokoh utama moralnya itu sangat baik, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, terutama ayahnya, agar diangkat penyakitnya. Maka dari itu anak tersebut dikatakan seorang anak yang soleha. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai kritikan saya mengenai cerita pendek La ilaha illallah karangan Marwasyah, mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek tersebut. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah kritik sastra, dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Dr. Agustan SPD MPD. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra.